Insan edukasi dan sahabat BBGP, saatnya Anda menyimak Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Persembahan Radio Edukasi Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ya, tentunya di kesempatan kali ini Resban kembali lagi di tahun 2025, tentunya dengan banyak hal yang akan dikupas, dibahas di Resban tentunya. Ya, Insan Edukasi di kesempatan kali ini kita tak jauh dari budaya Jawa, tak jauh dari bahasa, sastra, aksara, dan kepenulisan, pembelajaran, dan itu semua nanti akan terangkum pada program Resban tentunya. Radio Edukasi, Insan Edukasi, untuk program Resban ini adalah program yang dikeluarkan oleh Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta dan bekerjasama dengan Bapak Ibu guru, pegiat, sastrawan, kemudian ada seniman yang akan senantiasa bergabung dengan Balai Besar Guru Penggerak untuk senantiasa memberikan banyak wawasan, tambahan pemahaman, pengetahuan mengenai banyak hal tentang budaya Jawa. Dan seperti di saat ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa. Karena apa? Beliau adalah seorang guru pengajar yang pasti. Kemudian beliau adalah seorang sastrawan perempuan Jogja, khususnya sastrawan Jawa. Kemudian beliau juga adalah mentor untuk pembaca-pembaca geguritan, membaca cerkak dan lain-lain. Karena karyanya juga cukup banyak. Kemudian karya-karya yang lainnya itu juga bahkan sudah sampai ke luar negeri, ke Australia, sudah sampai ke Suriname dan lain-lain. Kalau masalah majalah, sudah banyak di majalah-majalah di DIY ada, di Jawa Timur ada, di Jawa Tengah ada, khususnya kepenulisan sastra. Ya, kita undang saja. Nah, ini bu guru kita dari SMP Negeri 3 Melati, Sleman. Ya. Beliau namanya adalah Bu Suwasti Ratri Eni Lestari, atau kalau misalkan dalam penulisan itu nama penanya itu biasa dipanggil misalnya Mbak Asti atau Bu Asti. Ya, halo Mbak Asti. Halo, selamat pagi, selamat ketemu lagi. Bertemu kembali dengan saya, semua para pendengar dan pemirsa Insan Edukasi ya. Sehat-sehat ya, Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Roy sehat? Ini karena di sekolah Bu aja ya. Oh gitu, baiklah ya. Pak Rois bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah akhirnya bisa ketemu lagi di Resban Bu Asti. Artinya nanti kita akan mengupas, tentunya bukan hostnya yang akan dikupas ya, karena nggak ada. Nanti langsung narasumber dari Bu Asti. Ini kesibukan hari ini masih ada jam ngajar atau enggak nih? Iya. Jadi untuk hari ini cukup padat ya. Jadi jam pertama ini jedanya cuma jam ke-5 saja. Jadi saya sampai nanti siang itu full gitu. Ya, sibuk banget mana ya. Oh iya. Ya paham ya, karena memang sangat banyak sekali antrian pekerjaan ya. Betul, ini sudah menunggu sekian list gitu yang harus dikerjakan gitu. Ya, terima kasih sudah ikut bergabung di Resban tentunya di kesempatan kali ini. Dan pada saat ini nanti kita akan mengupas ya, temanya sangat Bu Asti sekali ya. Sangat Bu Asti sekali karena temanya yang akan kita angkat adalah proses kreatif pengarang di belakang meja. Nah, ini mungkin mejanya jelas mejanya Bu Asti, bukan meja saya ya.
Ya, terima kasih Bu Asti. Ini pengarang atau proses kreatif ya di belakang meja. Ini saya juga masih harus meraba-raba ya. Ini maksudnya seperti apa sih tentang topik ini? Karena eh, pengarang ya memang rata-rata kan mereka melakukan aktivitas di belakang layar ya atau di belakang meja, melakukan menuangkan imajinasinya, proses kreativitasnya. Mungkin bisa apa ya, sedikit disampaikan mengenai proses kreatif pengarang di belakang sebelum nanti ke beberapa ataupun banyak karya yang sudah dibuat oleh Bu Asti sendiri. Monggo. Ya, ya kalau dari tema itu ya proses kreatif pengarang di belakang meja. Ya, karena kita tidak mungkin menuliskan apa semua yang ingin kita tuang itu di depan banyak orang gitu kan nggak mungkin ya, karena kalau sudah di depan itu ya yang sudah terkemas dengan baik, yang sudah keren gitu, yang sudah tinggal dinikmati. Istilahnya kalau makanan itu sudah jadi tinggal empok. Nah, sementara proses kreatifnya sendiri jarang sekali dan masing-masing orang itu kan berbeda-beda ya. Jadi kita berproses kreatif itu dari balik layar yang mana banyak orang pasti itu akan menimbulkan pertanyaan, ini sebenarnya tulisan ini tuh real enggak sih, nyata enggak sih, seperti itu ya. Namanya juga mengarang kan ya, mengarang itu kan bebas nih, mau misalnya seperti menjadi cerita princess yang tiba-tiba dari seorang yang tidak berpunya kemudian menjadi permaisuri. Nah, seperti itu. Prosesnya seperti apa yang tahu hanya pengarang saja. Jadi menurut saya proses penulisan kreatif yang di balik layar atau di belakang meja itu ya hanya pengarang aja yang tahu gitu. Jadi nggak akan pembaca itu, penikmat itu taunya adalah wah itu kalau kejadian nyata berarti, nah yang akhirnya akan membuat orang bertanya-tanya kok iso. Nah itu jadi, dan memang rahasia dapur kami adalah di belakang meja ya. Di belakang meja itu macam-macam loh Mas. Bisa berarti di belakangnya lagi jauh begitu, misalnya di kamar mandi gitu ya, atau di jalan gitu saat kita lagi tiba-tiba kayak lagi mengendara motor gitu, kemudian tiba-tiba oh ya ini aku punya ide. Itu kalau saya seperti itu ya. Jadi tiba-tiba oke nih. Jadi nih kayaknya nih cerpen nih, atau jadi nih keguritan nih kayak gitu. Jadi dan itu tiba-tiba saja begitu. Nah di belakang mejanya itu kan nggak mungkin nih terus disajikan utuh. Ini loh prosesnya seperti ini, kemudian menjadi seperti ini tuh enggak. Nah jadi ada sesuatu rahasia yang ini nanti juga akhirnya konangan ya. Konangannya adalah wah jebulannya nulis kayak ngono ya. Proses di belakang mejanya seperti itu gitu. Nah ini sebenarnya akan dikupas ini sama Mas Rois ini. Itu ya Mas ya. Ya, ya. Saya kira ya memang tadi kan sudah dijelaskan ya, di belakang meja ternyata itu ya bisa mungkin tidak melulu betul-betul secara real di belakang meja ya, seperti itu ya. Artinya bisa di jalan, bisa di lapangan, bisa di taman, atau di rumah, aktivitas di rumah. Bahkan di kamar mandi gitu. Atau di kamar mandi. Ya. Punya tempat-tempat yang mungkin saat itu juga bisa mendapatkan inspirasi atau seperti apa? Iya, jadi inspirasinya itu bisa dimanapun, kapanpun, bahkan bisa di saat antri bayar belanjaan gitu ya. Itu juga bisa tuh, kan kadang gabut ya. Saya gabutnya itu tidak melulu terus karena misalnya lagi antri belanjaan lah yang contoh paling simpel. Kemudian gabut HP gitu. Ya HP itu kan kita sewaktu-waktu bisa. Tapi kalau gabutnya adalah saat nunggu gitu, saat ngantri aja, misalnya ngantri belanjaan itu depan kita, wah belanjaannya banyak banget ya. Kalau dilihat ada misalnya berdus-dus minum mineral atau berdus-dus jajanan kayak gitu, itu juga bisa dijadikan cerita. Kalau saya seperti itu ya. Jadi karena ide-ide liar yang mana, terutama kalau saya saat dalam tanda kutip atau error gitu, nah itu biasanya akan jadi. Tapi kalau lagi normal waras gitu, ya udah sih paling batin aja gitu, wah nih orang belanjaannya wah pasti warungnya gede nih misalnya kayak gitu ya, udah sebatas itu. Tapi kalau sedang error itu tadi dalam tanda kutip, itu bisa menjadi
cerita yang kadang ceritanya itu tidak yang benar-benar tentang orang yang sedang berbelanja itu enggak, tapi bisa menjadi hal lain yang para pembaca itu tidak akan ngeh gitu bahwa itu sebenarnya prosesnya seperti ini. Nah, seperti itu sih. Jadi ada hal-hal atau imajinasi liar yang saya sendiri gitu, yang liar begitu, yang orang lain kadang, aduh aku kok raiso ya nek kayak ngono. Ya, karena kita punya kreativitas masing-masing ya. Jadi ada nih yang harus ini dulu kalau membuat cerkak misalnya harus membuat kerangkanya atau cengkorongan gitu, tulis dulu gitu. Atau judulnya aja dulu nyicil. Gitu. Sementara kalau saya sendiri enggak, ya udah ngalir aja ceritain. Judulnya ntar kapan-kapan. Nah, seperti itu. Jadi apa yang saya terapkan, apa yang saya lakukan gitu. Misalnya lagi oret-oretan di struk belanjaan gitu. Saya kan kadang ini nih ya, cukup sering gitu menyimpan seperti surat undangan gitu. Nah, baliknya kan masih polos ya itu ya, nggak ada tulisannya. Itu bisa saya jadikan oret-oretan, uh, baik poin-poinnya saja gitu. Nanti saya kumpulkan. Nah, itu nanti yang akan terolah lagi, terproses, istilahnya dimasak lagi untuk menjadi karya. Jadi ada sebagian orang yang mungkin kalau sebegitu tertib gitu pakai buku khusus, kemudian menuliskan begitu tulisannya gitu ya. Kalau saya nggak ada itu buku khusus, ya udah adanya di kertas oret-oretan aja atau di notes HP. Jadilah cerkak atau guguitan atau mungkin kayak cengkorongan novel begitu. Jadi nanti dari itu di mana saat ada waktu longgar gitu nanti saya tuang, nah kemudian saya tulis langsung jadi karya, saya simpan dulu biasanya gitu. Jadi berupa soft file seperti itu, Mas. Eh, Berarti kalau pada saat tadi konotasinya di belakang meja itu kan mungkin ada penulis yang dia langsung menulis seperti buat seperti ini. Kemudian yang ditulis itu, yang di belakang meja itu pokok dari keresahannya atau sudah jadi misalkan ya. Itu kan struk panjang tiba-tiba sudah jadi satu keguritan atau satu cerkak misalkan ya. Itu sebenarnya yang ditulis itu apa? Ketika meja itu tadi tidak hanya meja pada pada realitanya meja, itu yang ditulis apa pokoknya, apa memang keseluruhannya sampai jadi atau seperti apa sih sebenarnya? Jadi di belakang meja itu sebelum, kalau buat saya di belakang mejanya itu masih jauh dari meja ya, yang nggak benar-benar saat duduk di depan meja gitu. Seperti sekarang ini nih saya di belakang meja ini. Nah itu kalau saat sudah di belakang meja seperti ini ya itu sudah yang setengah matang istilahnya gitu, dan buat saya itu belum bisa saya tampilkan karena belum sepenuhnya utuh begitu, yang belum bisa dibaca secara penuh, jadi masih belum sempurna ya. Nah, kalau ditanya secepat apa sih begitu, tergantung situasi, tergantung mood juga begitu. Kalau saat mood saya memang sedang kalau istilahnya Mbak Sari itu sedang gila gitu, kayak edan, nah, biasanya langsung jadi. Iya, jadi misalnya bisa di kamar mandi nih, tiba-tiba entah habis mandi atau nah tadi selama mandi itu langsung celing gitu, oh ya oke, ada ide nih gitu. Nah, nanti keluar dari kamar mandi sudah ini ya, maksudnya sudah rapi, sudah ganti, sudah wangi juga gitu. Kemudian itu kebetulan sore gitu. Ya udah, saya nanti akan nulis gitu. Kalau belum sempat buka laptop ya biasanya saya tulis di notes gitu. Saya jadikan langsung, baik itu guguitan, cerkak gitu. Dan butuh waktu memang ya. Jadi butuh waktu ya udah akhirnya dijadikan aja utuh gitu. Nanti tinggal dikopas pindah ke laptop. Kalau waktunya memang tidak memungkinkan begitu, nah pokok-pokoknya dulu yang saya tulis, termasuk judul, kemudian ide dari mana begitu. Jadi ini kalau dicari di notes HP itu ada beberapa yang memang sudah jadi atau masih cengkorongan gitu. Jadi tergantung situasinya juga gitu. Kalau tiba-tiba harus dan saya biasanya karena bisa nyambi ya Mas, maksudnya nyambi di sini begini, ketika harus tiba-tiba kondangan gitu ya, kayak kondangan kan kita tidak melulu ngajak ngobrol juga gitu, tiba-tiba diem gitu karena tuan rumah sedang menyilakan siapa gitu, sementara kami harus menunggu misalnya, kayak kemarin tuh pas kondangan hari apa gitu, saya sempat kondangan itu juga seperti itu, jadi diajak ngobrol gitu, udah basa-basi begitu ya, kemudian menunggu giliran untuk acara selanjutnya gitu, karena kondangannya kan sore nih.
Nah sebelum makan itu tiba-tiba tuh kayak kayaknya bisa nih dijadiin keguritan gitu. Ya udah saya tulis oret-oretannya aja atau saya simpen di sini, simpen di di kepala aja gitu. Nah habis itu sambil saya makan bisa sambil saya inget. Jadi oke, iki kok jadi geguritan iki gitu. Sesekali gitu. Karena saya pribadi saya nggak tahu kalau jarene nek zodiak Virgo itu di sini tuh kan penuh banget ya jarene. Tapi nggak tahu untuk Virgo yang lain. Kalau saya secara pribadi saya seperti itu. Jadi di sini tuh kayak nggak ada istirahatnya gitu loh. Jadi ada aja gitu kayak misalnya planning dari pagi tadi sudah tak siapin nih. Oke, ngajar sekian jam, kemudian nanti streaming resban, kemudian setelah itu ngajar lagi, lanjut lagi di ke BKPP lah, lanjut lagi mau ke Dukcapil, mau ke kayak gitu tuh di sini tuh dia tersusun dan itu ngajar pun saya tidak hanya sekedar yang ya ngajarnya fokus gitu ngajar bisa jelasin gitu tapi ada saat-saat luang begitu yang memang tiba-tiba kayak ini jadi tuh sini tuh nggak akan gabut karena akan mengulang lagi gitu oke habis ini oke yang tadi udah clear nih udah beres nih udah hilang oke lanjut nah ketika lanjutnya kok tiba-tiba kayak kayaknya bisa nih buat dijadiin cerita saya bisa sambil ngetik juga entah nanti di pas ngadep laptop gitu tiba-tiba sambil ngetik gitu. Nanti harus jelasin ya berarti harus jelasin seperti itu jadi pikirannya tuh kayak nggak pernah mau leren gitu ada aja gitu jadi capek ya kadang capek sih ya karena kayak yang kayak gabut banget sih gitu otaknya tuh kayak gabut banget gitu maunya tuh oke ini nulis ini kayaknya bisa nih dijadiin gitu tapi kalau lagi mandek ya mandek aja nggak bisa dipaksa gitu Ya, berarti memang ada jeda ya dari setelah tadi ditulis, kemudian meneruskannya lagi itu berarti setelah ditulis tadi ya mungkin kerangkanya ataupun garis besarnya itu mulai menulis lagi ya. Mungkin ketika dibutuhkan ataupun posisi sudah apa ya ada waktu yang lebih panjang mungkin ya. Ya. Karena kan mungkin bagi penulis-penulis yang dia harus juga nyambi dengan kegiatan yang cukup banyak itu kan butuh butuh konsentrasi penuh sementara kerjaan cukup banyak di depannya. Banyak. Ya. Nah, yang ini juga mewakili penulis-penulis yang mungkin kesibukan cukup banyak ya. Nah, ini untuk memulai kembali artinya review dari apa yang sudah ditulis, kemudian melanjutkan menulis, itu butuh momentum seperti apa? Apakah harus momentum yang sama atau hanya yang penting waktu luang? Kemudian yang kedua, apakah menulis dari sekian banyak kumpulan catatan tadi, apakah nanti akan diteruskan menulis pada saat hanya ketika ini kayaknya cocok nih untuk dimasukkan ke dalam sini misalnya, ini cocok sih untuk dikirim ke tema ini, atau yang penting ada waktu diteruskan gitu, atau gimana? Ya, kalau saya pribadi karena modelan random ya, jadi senengku. Jadi tadi yang pertama ya, apakah butuh momen gitu? Enggak juga sih. Jadi nggak harus nunggu momen, karena kalau nunggu momen berarti ambiar. Jadi saya pernah nyoba gitu, ketika masih menggagapi gitu. Ada tulisan-tulisan yang sudah tinggal ditulis gitu. Nah, kalau kalau oret-oretannya itu lengkap, itu bisa jadi karya utuh. Tapi kalau oret-oretannya itu cuma sambil lalu begitu ya akhirnya saya buang. Nah ini loh rahasianya para penulis di belakang meja itu seperti itu. Jadi ketika emang kayak membaca ulang gitu ya, kalau sudah terlalu lama itu kan ibarat kayak makanan gitu udah basi gitu ya. Jadi ya kayak aduh ini apa ya gitu. Nah itu jadi banyak yang terbuang kah? Iya banyak. Dan makanya kenapa kalau saya pribadi itu kenapa pengen segera tak dan rampung kayak wes ganti liane. Nah karena itu mas yang sudah terlalu lama itu mengendap gitu. Kalau beruntung menjadi sebuah karya utuh itu biasanya akan melenceng dari tujuan awal kalau jadi karya utuh. Tapi kalau itu akhirnya kayak aku kok udah nggak nyambung ya ini ya udah akhirnya tak buang gitu, tak delete, udah abaikan gitu dan ya udah relakan saja gitu. Cari ide baru lagi. Dan kalau misalnya barusan membuang gitu ya,
bentar. Ini kayaknya masih sinkron nih kalau dipakai nih gitu. Nah, tiba-tiba habis baca apa gitu ya. Karena kan biasanya untuk menyambungkan kok misalnya kok eman-eman ya nek diguang wis entuk separo gitu, misalnya udah jadi separo karya gitu. Itu saya biasanya akan mencari referensi dengan cara membaca baik itu nanti artikel atau apapun itu, atau misalnya pas buka medsos. Buka medsos itu kan tidak hanya sekedar yang melu joget velocity atau apa itu ya, tapi ada hal-hal juga yang bisa kita pilih yang bisa tiba-tiba saja menimbulkan ide untuk digabungkan lagi dan menyelesaikan tulisan. Nah, kadang itu seperti ini. Rekaman saya tentang apa ya, yang sudah lewat itu kan banyak, dan kadang rekaman-rekaman itu selalu saya ingat dengan cara saya sendiri. Misalnya sedang tidak ingin ngapa-ngapain gitu ya, itu kadang kayak oh ya aku jadi inget nih saat zaman SMA misalnya gitu. Itu juga yang akhirnya nanti bisa disambungkan ke tulisan-tulisan yang nanggung tadi. Jadi nggak bisa kalau tiba-tiba aku kose momennya ngambil pas momen lagi free, bener-bener free nih. Oh enggak, free-nya saya adalah glundang-glundung nggak ngopo-ngopo. Kalau saya kayak gitu. Nah, kemudian tapi yang kedua apa ya Mas? Kalau yang pertama kan terkait dengan itu ya, maksudnya harus nunggu momen atau enggak gitu. Nah, yang kedua tadi apa? Oh, yang kedua kan tadi apakah harus apa ya? Menunggu momen tadi ya, artinya oh ini pas ada event misalkan menulis untuk dikirimkan ini nih, nanti diambil note-nya yang gimana itu atau gimana? Kalau untuk momen-momen tertentu seperti itu, misalnya nih, ini saat ini kan sedang ada kayak ya beberapa kompetisi gitu ya, yang di situ ada sekian tema gitu. Itu saya nggak bisa kalau ngambil oret-oretan yang sudah ada, kemudian saya matangkan tuh nggak bisa. Jadi fresh. Justru ketika harus mengikuti sebuah kompetisi atau ya sayembara, atau misalnya tiba-tiba kan sering nih kayak teman-teman ada yang tolong dong aku buatin guguritan, atau kamu punya nggak sih guguritan tentang ini gitu. Nggak ada guguritan yang kayak gitu. Waduh, lah butuhnya lama nggak? Biasanya saya tanya nih, deadline-mu kapan gitu. Seminggu lagi nih, bisa nggak buatin yang temanya ini? Oke, tak buatin gitu. Nah, di saat longgar dan tiba-tiba temanya ini sambil inget-inget gitu ya. Oke, aku kasih waktu sekian hari atau sekian ini, atau batasi sampai jam sekian. Nanti nek lupa tolong ingetin. Biasanya kayak gitu. Nanti teman akan mengingatkan dan iki wes jam semene lho kon ngelengke jare. Oke, tak buatin gitu. Dan nanti tiba-tiba jadi gitu. Nanti terus biasanya lomba di sekolahnya seperti itu sih. Jadi mendadak karena saya sendiri kalau tiba-tiba harus tolonglah boleh kan yang guguritanmu atau di karyamu yang mana gitu. Saya mending buat lagi daripada harus mengubek-ubek sing wis lawas gitu. Karena buat saya ngubek-ubek yang udah lewat itu harus butuh waktu dan harus yang terbaru itu ya. Kalau misalkan ada momen-momen seperti itu ya harus yang. Kalau ada momen iya, karena apa? Daripada nyari itu lebih lama, jadi mending buat aja gitu. Buatnya udah selesai tinggal kirim, ya ngapain harus ngoplak bukai saka siji aku lali file ning endi apa bukune ning endi. Kayak gitu tuh makan waktu banget gitu. Jadi ribet aja lah gitu. Jadi udahlah buat aja yang baru, ngapain sih gitu. Malah sekalian kan untuk nambah tulisan lagi begitu. Ya, artinya ini ada beberapa catatan. Ternyata pertama di balik meja atau di belakang meja tidak melulu betul-betul ada mejanya ya. Kemudian yang kedua ya dengan note-note dulu ya. Kemudian yang ketiga tadi tidak tunggu momen ketika mau melanjutkan. Kemudian yang berikutnya tadi kan ketika ada target ataupun ada tujuan penulisan khusus, tidak kemudian mereview lagi note yang sudah ditulis sebelumnya. Yang lebih baik ya yang baru saja gitu seperti itu. Ya, Bu Esti, mungkin ini kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah yang satu ini nanti kita akan sambung lagi bersama di Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Resban memberikan sisi lain komunikasi tentang pengetahuan bagi masyarakat segala usia dalam berbagai ranah kehidupan melalui sastra budaya. Saya senang mengikuti siaran ini pada setiap Jumat pukul 15 sampai 16. Resban, cerdas, santun, dan berbudaya. Salam budaya mengapresiasi Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya di Nusantara.
yang di dalamnya mengetengahkan siaran-siaran maupun siaran-siaran yang sangat berhubungan dengan sastra budaya Jawa terutama, yang ini bermanfaat sekali untuk literasi kami dan juga literasi anak-anak kami dalam pembelajaran bahasa sastra dan budaya Jawa. Resben Radio Edukasi sekarang ini mampu memberikan sebuah alternatif komunikasi yang sangat bagus, karena Resben itu sebagai radio edukasi, cerdas, santun, dan juga menghibur. Jangan lupa selalu ikuti Resben setiap hari Jumat jam 15 sampai jam 6. Salam. Insan edukasi, dengarkan Resben, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Hanya di Radio Edukasi, Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap hari Jumat pukul 15.00 bersama saya, Guru. Ya, kembali lagi bersama di Resben Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Tentunya masih bersama dengan tamu yang istimewa ya, Bu Guru SMP Negeri 3 Melati ya. SMP Negeri 3 Melati. Nah, dengan tema kreatif di balik proses kreatif pengarang di balik meja ataupun di belakang meja. Tadi sudah dijelaskan mengenai banyak hal tentunya tentang sebenarnya di balik di meja atau di belakang meja yang seperti apa sebenarnya. Tadi sudah dijelaskan, sekarang kita mungkin akan ke lebih yang detail lagi. Bu Asti, ya kita panggil dulu Bu Asti. Bu Asti, gini, mungkin kelanjutan yang tadi mengenai di belakang meja. Kemudian sudah ada catatan, sudah ada tulisan-tulisan yang dipersiapkan tadi. Kemudian yang jadi pertanyaan itu, misalkan ketika melihat satu kejadian, ya, oh ini menarik nih jadi bahan tulisan, oh ini menarik nih bisa jadi bahan cerita cekak misalkan, ataupun keguritan misalkan. Nah itu yang ditulis itu langsung berbahasa Indonesia kalau itu tulisannya berbahasa Indonesia, atau berbahasa Jawa kalau karyanya yang akan dibuat adalah berbahasa Jawa. Itu dulu sementara, sebelum nanti setelah ini kita ke karya-karyanya Bu Asti ya. Monggo. Sejauh ini kan kalau untuk tulisan saya sendiri kan memang 95% itu bahasa Jawa ya. Jadi saya terus terang saja kalau untuk bahasa Indonesia itu kadang kurang pede gitu. Kecuali memang dipaksa untuk misalnya kayak pas kapan diminta untuk nerjemah dari Jawa ke Indonesia. Oke, itu berarti saya belajar lagi seperti itu. Dan beneran yang harus harus cek ulang seperti menggunakan kamus dan harus detail seperti itu penjelasannya dan memastikan bahwa ini bahasanya benar. Kalau untuk yang misalnya tiba-tiba ada ide cerita yang harus ditulis ya, kalau saya memang yang paling awal adalah menjadikannya dalam wujud bahasa sastra Jawa. Jadi baik keguritan ataupun cerkak itu nggak ada yang misalnya Indonesianya dulu terus nanti di bahasa Jawa kan, enggak ya. Jadi langsung aja gitu. Kalau memang harus menjadikan puisi, pernah sih ya beberapa gitu ya, tidak hanya sekedar bahasa Jawa, sebenarnya Indonesia juga ya. Misalnya tiba-tiba pingin menjadikan puisi gitu ya, ya udah ditulis aja gitu langsung sesuai dengan yang saya tuju awalnya. Misalnya puisi ya berarti saya harus membuat puisi langsung gitu. Nggak ada yang terus, oh ini kayaknya puisinya di bahasa Jawa kan gitu. Nggak bisa juga. Jadi ya kalau memang awalnya mau membuat puisi, kalau mau membuat cerpen, kalau membuat cerkak ya langsung cerkak, terus keguritan juga begitu ya. Karena buat saya pemilihan kata itu memiliki nyawanya masing-masing. Jadi nggak bisa misalnya setelah Indonesianya sewe kok kayak di Jawa kayak gitu. Atau seperti contoh keguritan saya ada yang menggunakan bahasa Inggris ya, ada beberapa bahasa Inggris yang misalnya judulnya bahasa Inggris. Kemudian bawahnya full Jawa. Ya sudah seperti itu. Nah, judul itu nggak mungkin saya ubah menjadi bahasa Jawa gitu. Meskipun mungkin nuwun sewu bagi beberapa penikmat sastra,
kok aneh wong geguritan kok nganggo basa Inggris barang. Nah, itu nanti monggo ya, karena buat saya puisi Jawa modern itu kan gagrak anyar yang tidak mempunyai keterikatan dengan paugeran seperti di Mocopat. Jadi sah-sah saja selama itu esensinya atau dan bahkan nuansanya, isinya itu adalah Jawa gitu. Jadi meskipun misalnya seperti judul geguritan waktu itu apa ya? Saya lupa. The Wind atau apa ya? Nah itu ya. Tapi bawahnya full Jawa. Pernah tuh pengen tak ganti gitu judulnya gitu ya. Ganti Jawa ya apa ya? Masa ya angin? Ora raiso gitu. Karena nyawanya jadi bahasa Inggris yang memang saya pilih seperti itu Mas. Jadi nggak, kalau memang saya pengen membuat geguritan yang bahasanya campur gitu ya udah tinggal penulisannya yang di italik seperti itu saja sih. Kalau saya seperti itu. Ya, artinya ini maunya nulis apa, bahasa Indonesia atau berbahasa Indonesia atau berbahasa Jawa ya, sesuai dengan itu tadi ya. Berarti tidak, kan ada juga mungkin nulis bahasa Indonesia dulu yang mudah mungkin ya, biar cepat ingat dijadikan Jawa. Malah harusnya ya langsung ke bahasa yang akan dituju sebagai pengantar penulisnya ya, ke penulisannya ya. Ya. Yang selanjutnya nih, kan dari sekian banyak karya, ini kan ada beberapa karya yang monumental bagi saya. Karena saya juga nggak punya karya. Jadi begini, beberapa karya kayak misalkan Serendipity ya. Serendipity ya. Ya, Serendipity itu penulisannya itu awalnya spontan seperti tadi di belakang meja, atau memang punya konsep tersendiri nih dalam proses kepenulisan untuk yang antologi tersebut, atau kumpulan dari sekian banyak karya? Nah, kalau untuk Serendipity Astabrata itu kan dimulai dari tahun 2008 apa 2009, enggak, sebelum itu, mulai jauh sebelum itu. 2006 apa ya, saya lupa, sekitar itu. Jadi awalnya itu memang nulis aja gitu, duh kok galau ya, tak tulis di geguritan, tulisan tangan, galau lagi, tulis lagi kayak gitu. Kemudian bentar, Basti. setelah buka saya itu kadang ya. Mungkin saya potong ya, maaf saya potong. Kadang saya mungkin perlu mau menanyakan lebih jauh, kata nulis aja gitu loh. Kalau yang penulis yang sudah seperti kayak Bu Asti kan oke lah ya nulis aja gitu ya. Kadang kan seringan itu gitu ya. Mungkin lebih dijelaskan secara detail lah. Artinya konteks nulis aja itu kan pasti ada ada proses ya, ada proses sampai kata nulis, ya udah nulis aja. Pertanyaannya dan ya apa ya? Oke. Oh ya. Ya. Tak ingat-ingat dulu ya awalnya. Awalnya sendiri kata yang seperti apa gitu kan ya. Ada kan butuh penjelasan. Oke. Ya, penjelasan bagi orang. Nah, ini bongkar kafe ini. Nulis itu ya. Ya. Ya maaf sebelumnya ya. Artinya nanti kita juga nanti akan yang dimaksud nulis aja. Ada satu tahapan ini yang perlu terpenuhi terlebih dahulu. Mungkin itu dulu, baru nanti geser ke yang tadi mau dijelaskan. Ya, lebih ke ini. Kalau awal-awal ya, bentar. Saya mengawali untuk bisa menjadikan selancar itu dengan bilang ya wes nulis wae kayak gitu tuh. Awalnya adalah saya tidak langsung percaya ketika misalnya saya punya unek-unek pengen tak ceritain ke siapa gitu. Sementara mungkin sahabat yang saya percayai sedang tidak ada waktu longgar untuk menyimak gitu. Ya udah saya tulis. Nah, nulis ajanya itu di sini tuh ya udah nuang semua yang pengen tak tulis gitu, entah itu pisuan gampangannya atau cerita-cerita apapun gitu, tak tuang aja, semua udah. Apakah itu sudah berbentuk sebagai karya? Belum, sama sekali belum. Kemudian saya mikir gini, ini ya kalau orang lain baca, ya masa iya sih baca wantah istilahnya ya, maksudnya cuman kayak orang ngomong, kayak orang curhat gitu aja, terus tidak diperhalus kalimatnya gitu. Bahkan misalnya ono pisuan ya wis pisuane opo anane kayak gitu. Kok yo saru gitu. Jadi oke, berarti kita tak halus kayak gini. Piye yo carane? Nah, aduh kok aku nggak punya ide nih. Ya udah saya akhirnya terus baca misalnya saya mau menjadikan tuh cerkak gitu.
saya yang paling awal banget itu kan cerkak ya Mas. Nah cerkak itu kan itu sebenarnya beberapa ada yang dari kisah nyata yang memang saya fiksikan gitu. Jadi emang kayak semacam, jadi saya misalnya nih, saya dapat cerita atau saya sendiri ngalamin gitu. Saya tuang, karena saya kok rasanya nyesek banget ya nih tak bagikan gitu. Ke teman misalnya, ke sahabat. Nah, ketika itu sudah tak tulis gitu, aduh ki kok wah aku ya nek diwaca ngene iki omong koyo unek-unek yang orang lain kalau baca itu nggak akan nyaman gitu. Ya udah itu ya, oh, oke tak dadek ke cerkak. Tapi kan saya harus memperhatikan syarat cerkak itu seperti apa. Ora sek gada, ora sek harus sesuai alur, harus ada konfliknya gitu. Alurnya bagaimana gitu ya. Yang dari ke bawah, atas atas kemudian turun dan sebagainya seperti itu saya pahami dulu. Jadi teorinya lah ya, teori penulisan cerkak kayak piye toh? Oh ya udah tulis gitu. Kemudian ini gimana ya biar orang lain itu tidak yang serta-merta langsung memahami bahwa, hah beneran nih terjadi di daerah ini nih, kayak. Nanti orang akan nyari gitu. Nah, biar mereka nggak nyari dan itu tidak menjadi istilahnya coro bosone saiki ben ora viral gitu, piye carane ya? Oh oke, digantilah nama-namanya gitu, nama orangnya, nama tempatnya gitu. Kemudian mandek lagi kan ya, saya urung wangun nih. Oke, aku harus baca cerkak lagi nih berarti ya. Aku harus baca lagi yang sekiranya memang perlu digunakan untuk memoles itu. Jadi ibarat pedagang itu kulaan dhisik. Nah, kulaane opo ya? Kulaannya itu dengan cara membaca. Kalau saya gitu, jadi membaca apapun cerkak yang saya punya atau kalau saya perlu pinjam gitu, saya kan termasuk ini ya, kalau ada reward gitu mungkin saya akan dapat award tentang ini anggota perpus terajin begitu, karena saya lebih sering sekali ke perpustakaan-perpustakaan gitu untuk pinjam dan sesuai tujuan saya. Misalnya saya mau buat cerkak gitu, ya udah saya baca cerkak itu. Nah dari situ baru tak poles. Awal-awalnya kayak gitu, jadi nggak serta-merta wes lah kikirim gitu, enggak. Jadi benar-benar yang tak siapkan untuk ini ya, untuk sebelum benar-benar menjadi tulisan itu memang harus dipoles. Geguritan pun seperti itu. Tulis aja itu ya ya oh, bener ya. Untuk saat ini memang gimana sih nyarinya biar tulisan itu bisa kayak ada nyawa gitu. Ya awalnya kayak gitu loh. Jadi sering sering baca gurit sehingga bisa membuat geguritan kayak gitu. Kalau kita tidak pernah membaca, mau coba wega apa nulis, kita nggak akan bisa nulis loh kalau kita nggak pernah membaca. Kalau kita nggak suka baca, kita nggak akan bisa nulis kayak gitu. Jadi kalau ada yang halah jebulannya gampang ya, nggak, sama sekali nggak gampang karena teman-teman saya kemarin ada nih sedikit ini ya. Jadi kayaknya kayaknya sih guru gitu. Dia bisa teorinya, tapi ketika mempraktekkan sendiri jebulannya angel. Lah, itu saya juga ngalamin sendiri dulu. Jadi kalau sekarang tiba-tiba bisa lancar gitu, kadang teman-teman, kok ono wae to ijene iki kok turah-turah. Oh, turah nganti Iya, wutah nganti embuh ning endi ya. Ya karena terbiasa iya, membaca itu dulu. iya, iya, iya. Ini karena menarik ya, artinya oh mungkin dari sekian banyak penulis, pengarang ataupun memang yang sudah lama menulis ya. Artinya kadang-kadang ada itu tadi statement nulis-nulis aja, nah. Tapi konteks Ya, menulis aja memang butuh butuh itu tadi ya ya, ada teori dasarnya dulu yang dipahami dari calon penulis itu tadi ya. Artinya ya. punya itu dulu secara dasar. Kemudian yang kedua, jangan lupa saya tuh suka dengan kata kulaan itu tadi ya. Nah, kulaan sikek nah. Kata kulaan Ya. itu ataupun cari dulu dengan cara membaca ini tadi ya. Karena tidak mungkin juga ketika langsung nulis-nulis aja lah yang ditulis apa mau dari mana kata-katanya apa berarti kan Ya, butuh ya, 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 ya. butuh apa ya bahan bakunya ya bahan baku Ya, dasarnya apa ya betul. kata-kata itu tadi ya. Ya, ya, ya. Ya, termasuk yang serendipity itu tadi ya, serendipity itu tadi ya, itu Saya dipitik. bahan Ya. baku, bahan dasarnya itu apa itu loh sebenarnya? Kalau serendipity itu kan kumpulan keguritan ya. Jadi dari tahun 2006 atau 2007 itu saya sudah mulai menulis dan untuk menjadikan untuk menjadikan kumpulan antologi serendipity itu pun juga sudah ada sekitar 100 judul yang saya buang. Karena menurut saya kok kurang pas gitu dibandingkan dengan yang sudah terseleksi. Jadi untuk menjadikan buku di tahun 2019 itu saya butuh waktu sekitar 1 tahunan kalau nggak salah gitu. Jadi tidak serta merta langsung gampang ya berarti nggak buku nggak juga karena menurut saya kita tetap perlu untuk menyajikan ke halayak gitu itu kan tetap perlu dipantaskan dhisik gitu ya.
Makanya keguritan-keguritan itu ada yang sebelum menjadi kumpulan serendipity asap data itu. Jadi antologi keguritan itu untuk beberapa judulnya itu sudah saya untuk menilainya seperti ini. Saya masukkan dulu ke sekian majalah Jawa. Kalau dia layak, berarti kan dimuat nih, gitu sih. Nah, ketika itu sudah dimuat, maka itu yang benar-benar akan saya masukkan di dalam antologi, begitu. Jadi nggak serta merta lawang liawe udah moco loh, udah menikmati loh. Masa ya disodorkan begitu saja. Iya kalau nantinya ternyata itu bisa diterima. Kalau enggak kayak gitu. Jadi itu pun juga butuh proses gitu. Jadi yang menilai siapa kan yang membaca gitu. Jadi untuk bisa menjadikan antologi itu tidak serta merta langsung oke, gawe iki gitu. Nah, setelah ini kalau untuk saat ini sih misalnya menjadikan lagi, saya mungkin akan menyodorkan ke sekian pembaca dulu gitu, baru akan menjadi sebuah antologi gitu. Ya, berarti ada proses seleksi dulu ya. Ada seleksi karena tujuan buku itu tadi, kemudian ada proses seleksinya. Iya. Ya, setelah berikut nanti mungkin diceritakan tentang novel ya, novel yang sudah mendunia tentunya. Ya, nanti segmen terakhir mohon diceritakan tentang novel Untuk You. Nah, betul ya? Nah, ya kita nanti akan kembali lagi setelah yang satu ini dan masih bersama di Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Dalam rangka menyiapkan suatu kelurahan menjadi kelurahan budaya, Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kota Yogyakarta telah mengembangkan program rintisan kelurahan budaya melalui 5 aspek penilaian: adat dan tradisi, kesenian dan permainan tradisional, bahasa, sastra, dan aksara, kerajinan, kuliner, dan pengobatan tradisional, serta penataan ruang dan warisan budaya. Inilah rintisan Kelurahan Budaya Pakuncen. Halo Sobat Budaya, salam budaya, lestari budayaku. Berbicara mengenai Yogyakarta, tentu tidak bisa dilepaskan dari warisan kebudayaan yang tidak terhitung jumlahnya. Kelurahan Pakuncen memiliki berbagai macam warisan kebudayaan, dari mulai kesenian hingga cagar budaya yang melekat pada masyarakatnya. Potensi seni budaya ini cukup lengkap di Kelurahan Pakuncen. Ada seni tarinya, ada pelestarian bahasa sastra Jawanya, terus ada juga ketoprak, karawitan, dan seni mocopat, cukup banyak. Jadi memang cukup banyak potensi yang ada di Kelurahan Pakuncen ini khususnya untuk seni budaya. Tidak cuma itu, kita juga punya bangunan-bangunan yang istilahnya bersejarah, seperti kayak Museum JNM, Jogja National Museum itu yang bekas kampus isi, terus Masjid Kuncen, terus ada salah satu pendopo yang di daerah Gampingan itu. Salah satu potensi budaya yang dimiliki oleh Kelurahan Pakuncen adalah seni tari tradisional. Terdapat beberapa sanggar tari di Kelurahan Pakuncen seperti Sanggar Winesis, Mulyo Kinanti, dan Mulyo Budoyo. Tarian tradisional ini terus dijaga dan diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Di Kelurahan Pakuncen juga memiliki Bergodo Pakudoyo yang secara antusias terus dilestarikan dan dijaga. Bergodo Pakudoyo, Kelurahan Pakuncen, telah dipentaskan di berbagai acara. Salah satunya yang terbaru yakni pada event Jogja Cross Culture pada Juni 2024 lalu. Melalui RKB ini di tahun-tahun berikutnya kita mempunyai salah satu seni budaya yang menjadi andalan. Nah, nanti di 2025 insya Allah nanti kita bisa mewujudkan lah nanti kayak budaya nyebar Karaharjan ini. Potensi budaya di Kelurahan Pakuncen juga tidak terlepas dari kerajinan tangan dan permainan tradisional. Sebut saja kerajinan seperti patung lilin dan batik
yang merupakan dua kerajinan unggulan yang dapat menjadi souvenir berharga jika sobat budaya mengunjungi Kelurahan Pakuncen. Tidak hanya itu, di Kelurahan Pakuncen juga ada seniman layang-layang yang bernama Geraya. Hasil karya tangan komunitas Geraya ini pun telah ditampilkan dalam beberapa kesempatan. Salah satunya yaitu International Kid Festival 2019 yang diadakan di Pantai Parangkusumo, Yogyakarta. Cagar-cagar budaya juga menghiasi sudut-sudut Kelurahan Pakuncen. Salah satu yang paling terkenal yakni Masjid Kuncen yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-19. Di area masjid ini juga disebutkan terdapat makam Nyi Ageng Derpoyudo, yaitu bibi dari Panembahan Senopati Sutowijoyo, pendiri kerajaan Mataram Islam yang berada di sebelah masjid. Selain itu, juga terdapat cagar budaya Pendopo Ijo. Itulah sedikit dari banyaknya warisan kebudayaan yang dimiliki oleh Kelurahan Pakuncen. Kalau melihat, kalau yang saya dengar dari orang-orang tua, mungkin ibu saya, kakek saya, bahwa sejarah untuk yang ada di Pakuncen itu dulunya loh, itu memang Pakuncen itu memang merupakan tempat yang sakral, sehingga di sana itu yang di Pakuncen itu maksudnya mengapa dikatakan Pakuncen itu memang banyaknya adanya juru kunci yang ada di makam Pakuncen. Sedangkan yang disemayamkan di sana atau dikuburkan di sana itu kebanyakan memang ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh bangsa, dan sekaligus banyak juga yang dari Keraton Ngayogyakarta. Berkunjung ke Kelurahan Pakuncen tentu menjadi suatu pengalaman wisata budaya yang menarik dan tidak akan terlupakan bagi sobat budaya. Salam budaya, lestari budayaku. Ya, kembali lagi bersama di Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Dan tentunya ini segmen terakhir ya. Kita panggil lagi Bu Asti. Kita akan tanya lagi nih mengenai novel yang sudah mendunia ya. Kemarin sudah sampai Australia, sudah sampai Suriname ya. Kemudian juga isinya itu luar biasa dengan kata-kata yang penuh pertimbangan makna, kemudian sangat selektif. Seperti tadi untuk yang novel untuk hiu ya juga akan saya tanyakan sebenarnya di novel itu punya prosesnya seperti apa, secara singkat prosesnya seperti apa, kemudian apakah ada tujuan tertentu dengan tema yang tadi untuk hiu itu tadi, kemudian di novel tersebut keinginan apa sih yang ingin diungkapkan oleh seorang penulis ya? Mungkin itu dulu sebelum nanti yang pertanyaan berikutnya. Ya, kalau untuk proses awal itu memang itu sebenarnya untuk itu kan tahun berapa ya, 2018 kalau tidak salah, itu memang untuk sayembara kompetisi penulisan novel Jawa itu ya. Nah itu saya juga ngambil apa gitu karena harus sesuai tema kan ya. Akhirnya ketika berproses itu biar bisa langsung sampai sesuai dengan tema itu tak awali dengan laut sih memang. Jadi untuk hiu itu kan memang berawal dari yang laut gitu. Cuman lautnya bukan laut DIY ya. Jadi lautnya ada di Jawa Tengah sana. Kemudian dihubungkannya dengan dengan apa yang sudah pernah saya dapat terkait dengan survei gitu. Jadi pengalaman saya sendiri sebenarnya jadi menjadi surveyor gitu kan, dari tokoh utamanya kan begitu. Dia dia seorang mahasiswi, dia seorang anak yang sedang mencari jati dirinya. Kemudian tujuan dibuatnya itu untuk saya pengen menunjukkan ke banyak orang bahwa
yang terkait dengan apa bibit bobot bebek itu saat ini memang masih berlaku dan cukup kental. Tetapi apa perjalanan itu kan juga tidak serta merta langsung oh ya oke berarti ini bisa misalnya apa wis bibit bobot bebek wis pasti berarti oke langsung enggak ya. Jadi dan di sini saya mau ini apa harapan saya adalah ketika orang itu memutuskan untuk memilih jalan hidupnya yang menurut dia adalah yang terbaik itu ya udah kita tidak boleh menghakimi satu pihak gitu. Dan apa yang apa harapannya juga orang-orang itu bisa menghargai juga bahwa terkait dengan pilihan hidupnya itu kita juga harus menghargai, kita harus mengapresiasi juga. Tidak bisa untuk kehidupan ke depan itu berarti kita harus ngikutin hidup itu butuh harta benda ya benar butuh itu, tapi ternyata tidak serta merta terus itu akan membuat kita bahagia, karena ternyata dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Untu Hiyu itu kan juga dijelaskan bahwa mereka itu melarikan diri kan dari kenyamanan itu gitu, dan pada akhirnya mencari jati dirinya sendiri seperti itu. Jadi harapan saya terutama ini memang lebih terkait ke ini sih Mas, lebih terkait ke apa ya ke orang tua gitu, jangan kaku lah gitu untuk tentang apa masa depan anak terkait dengan perjodohan gitu, jangan kaku lah gitu. Kemudian untuk apa tradisi itu ada beberapa tradisi yang kita juga harus menjaganya, terutama kearifan lokalnya, bahwa masih banyak sekali kearifan lokal yang kita harus tahu, kita harus pelajari. Nggak hanya sekedar yang misalnya nuwun sewu budaya dari luar yang masuk itu terus kita terima begitu saja, kemudian kita bangga, oh ternyata aku tahu nih budaya manca gitu yang selain Jawa. Padahal di Jawa sendiri itu ada budaya-budaya yang bisa membuat kita itu belajar banyak hal terkait dengan pilihan-pilihan hidup yang sudah kita pilih. Misalnya orang itu biar bisa usahanya lancar seperti apa toh? Apakah harus seperti orang-orang Eropa lakukan begitu terkait dengan etungan, terkait dengan ini ada ilmu-ilmu yang di luar kemampuan kita itu juga melingkup juga bisa menyerang dalam tanda kutip ke kita, atau juga dengan gimana sih kita bersikap ke orang lain secara Jawa. Jadi di Untu Hiyu ini tujuan dan harapan saya adalah orang-orang tuh bisa melek gitu ya, melek bahwa ini loh kita itu masih ada banyak pilihan yang bisa kita tentukan, dan itu tidak melulu tentang apa yang terkait dengan budaya manca gitu. Yang berikutnya adalah saya mau kalau tujuan saya yang paling utama adalah bahwa perempuan itu tidak melulu menjadi konco wingking, karena perempuan itu juga punya ketangguhannya sendiri. Dia berusaha semaksimal mungkin sampai titik darah penghabiskan, bahkan ya sampai dia istilahnya dan dia bisa memilih sendiri cintanya begitu. Jadi tidak melulu bahwa perempuan itu berarti harus selalu nomor 2. Enggak, bahwa perempuan itu bisa mandiri kok. Perempuan itu bisa menjadi pemimpin tanpa harus mengungguli atau menyaingi laki-laki. Kami perempuan itu bisa sejajar dengan laki-laki gitu. Jadi karena sejauh ini kan nuwun sewu ya novel Jawa banyak sekali yang kita temukan, novel Jawa terutama yang gimana kita harus manut, kita harus tunduk seperti itu ya. Nah, di Untu Hiyu itu ada sih penggambaran tentang harus ngikutin nih apa kata orang tua, harus ngikutin apa kata suami begitu. Dan kita tidak boleh bersuara, padahal boleh gitu. Nah, dan untuk memutuskan itu kita harus bisa menyikapi langkah apa yang harus kita lakukan biar itu bisa pas, biar tidak terkesan kayak istilahnya nek wong Jawa sih paling gampang dengan ndak kualat. Nah, itu istilah-istilah itu bisa kita netralkan dengan cara kita bersikap, cara kita memutuskan dan bisa memiliki prinsip. Itu untuk yang karena kalau untuk Hiyu ini kan lebih ke ini ya, lebih ke sastranya lebih ke
yang apa feminis begitu. Ya, tadi berarti di dalam novel Tuyu memang peran ya sosok Bu Asti ya ingin menunjukkan bahwa kapasitas perempuan itu memang luas, merdeka ya, bisa menentukan pilihannya, berjuang juga sesuai dengan kemampuan untuk mencapai yang diinginkan ya, walaupun dalam konteks Jawa kadang seperti itu tadi, konteks Jawa memang kadang ada satu apa ya, satu catatan perempuan ya kudu manut dan lain-lain, tapi bukan berarti itu apa ya, keluar dari konteks budaya mungkin ya, artinya kelokalan ataupun keluhuran budaya Jawa, tetapi dalam konteks ternyata bisa juga secara berimbang perempuan dan budaya Jawa dengan perkembangan zaman yang sekarang tercerminkan dalam novel tersebut berarti ya. Wah, itu keren banget itu. Artinya menangkap isu yang sekarang memang ya memang perempuan memang sudah saatnya seperti itu ya. Artinya tidak lagi di eranya sebelumnya pendidikan terbatas, harus yang penting SMA saja cukup lah ya misalnya ya, atau SMP saja cukup ya, pada akhirnya juga nanti ikut sama suami misalkan ya gitu ya. Ini yang terakhir nih, pertanyaan yang terakhir sekaligus motivasi ya untuk penulis-penulis ya yang mau mencoba menulis. Tadi kan saya ada satu kata yang masih saya coba ungkap lagi ya tadi ya nulis aja. Motivasi bagi orang yang mau nulis aja itu seperti apa ya? Artinya dari pengalaman dari Bu Asti, ayo nulis aja tuh. Tapi motivasi pentingnya, ayo nulis aja yang ini loh, ayo nulisnya dari sini loh, nah kayak gitu. Mungkin untuk lebih menguatkan yang sudah mau nulis, oh iya ya nulis aja maksudnya mungkin dari sini nih. Nah, ini untuk closing statement motivasi bagi insan edukasi yang sekarang sedang menyimak ya obrolan tentang kepenulisan sastra Jawa ini, khususnya karya-karya dari Bu Asti, kemudian dari sekian banyak antologi, pengalaman menulis di banyak media. Ini penting sekali untuk bisa ditularkan kepada insan edukasi yang sedang menyimak program Resban ini. Monggo Bu Asti bisa menyampaikan motivasinya mengenai kepenulisan. Ya, nulis aja ya. Oh, kita enteng banget gitu ya. Nah, begini nih, saya pernah membaca satu kalimat gitu yang menyatakan bahwa kita agar bisa tetap waras itu adalah dengan cara menulis. Nah, kalau untuk terkait dengan ininya ya, maksudnya apa sih biar bisa tulisannya bisa bagus gitu. Nulis aja tuh ya yang beneran nulis aja. Apapun itu, tulis tanpa harus memikirkan layak atau belum, wangun ora, tulis aja dulu. Setelah itu baik nanti mau istilahnya secara terpisah di waktu yang terpisah atau mau lanjut, nah mandek kan ya biasanya udah mandek, jadi kita kapak ketulisan nih. Nah ketika mandek itu, ayo membaca, karena yang namanya nulis tanpa membaca itu nggak akan jadi karya. Jadi menulis kemudian berhenti dulu, boleh, istilahnya adalah dengan membaca. Membacanya apa? Ya membaca yang disambungkan dengan tulisan kita. Yang nyambung mana? Yang bisa meliarkan imajinasi kita, tulisan yang seperti apa. Nah yang tahu itu diri kita sendiri kok, bukan orang lain. Jadi aku nulis tentang perkembangan anak, atau menulis tentang misalnya sastra anak gitu ya. Nah berarti ketika mandek itu yang saya baca apa? Ya buku cerita anak. Itu kan buku cerita anak itu bisa menambah wawasan kita untuk berimajinasi. Loh, kok ternyata kewan iso ngomong, kok ternyata makanan bisa saling ini bermusuhan gitu di jajan pasar gitu ya. Nah, itu kan mengembangkan imajinasi, nggak ada yang nggak mungkin kan kalau di dunia imajinasi. Dan kalau tulisannya adalah tulisan sastra, itu kan berarti imajinasi kita yang harus dikembangkan gitu. Kemudian setelah kita penuh gitu kulaan tadi ya, setelah menulis, kemudian kulaan lewat buku dengan cara membaca tapi ya jangan melihat video atau menonton film gitu. Buat saya nggak bisa, karena untuk nulis itu kalau dari nonton film itu tetap beda sih hasilnya ya. Jadi membaca, kemudian setelah kulaan di sini udah penuh, kita akan kita buka lagi nih tulisan yang tadi, yang asal nulis tadi ya, yang beneran cuman ya wes nulis tok wae pokoknya nulis gitu.
oh iya ya bisa ya kayaknya disambungkan gitu. Nah, kita akan menyempurnakan itu, dibenekke, diluruske. Oh iya ya, berarti aku harus seperti ini gitu. Kok mandek lagi, baca lagi gitu. Jadi ada proses permulaan yang kemudian kalau perlu diremedi gitu, tulisan kita sendiri ya. Yang meremedi siapa ya kita sendiri gitu. Kalau misalnya itu sudah yang proses kedua nih, selanjutnya mau oke, kita wes sempurna, wes rampung ini guys. Nah, caranya gimana? Ya udah, nggak usah baca lagi. Tulisan itu sodorkan ke yang lebih paham, yang lebih tahu. Tolong dong baca, sudah layak belum? Sudah sip belum? Kurangnya di mana? Perlu ditambahi apa atau perlu dikurangi enggak? Nah, itu. Penyempurnaannya seperti itu. Jadi nulis ajanya ini ada beberapa yang perlu kita proses lagi. Seperti itu. Ya, oke. Ini menarik banget ya. Menariknya memang proses-proses yang berjalan tadi betul memang nulis aja dan sudah disampaikan cukup detail ya, cukup jelas oleh Bu Asti. Ternyata dari keresahan, dari kemudian mencari hal-hal yang ada di depan kita, dari balik meja atau belakang meja, kemudian ketika kekurangan referensi ya pulaan, nek wis ditulis, kalau sudah ditulis juga perlu dibaca lagi, disempurnakan. Setelah disempurnakan lagi juga kalau lebih spesifik lagi dinilaikan seperti tadi ya, dinilaikan agar betul-betul hasil tulisannya tidak kemudian masih di permukaan saja, lebih matang mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Bu Asti atas kesediaan waktunya di Resban. Tentunya ini mungkin bukan yang kedua kalinya. Ini bisa jadi yang nanti akan ketiga kalinya, keempat kalinya, ke-10 kalinya gitu ya. Mampir di Resban tentunya. Dan kami dari Resban mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah mampir di Resban. Kemudian selamat melanjutkan aktivitas dan beruntung sekali ya siswa-siswi dari SMP Negeri 3 Melati mendapatkan ibu guru yang sangat luar biasa seperti ini. Ya, kami dari Balai Besar Guru Penggerak bersama dengan Bu Guru Asti telah memberikan banyak hal mengenai tentang penulisan sastra pada topik kreatif penulisan dari belakang meja, dan kita akan kembali lagi di Resban kesempatan berikutnya pada hari yang sama dan pada jam yang sama. Saya Nur Rois dan narasumber kami Bu Asti ya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya di Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Matur nuwun. Terima kasih. Anda baru saja menyimak program Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Persembahan Radio Edukasi Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Simak kembali program Resban hanya di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.